Halo teman-teman semua, kenalin aku Karno Nugroho. Aku adalah seorang mahasiswa tahun ketiga jurusan IT di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia. Aku adalah awardee ISMA batch pertama program Indonesia International Student Mobility Awards ke University of Pisa, Italia. Di video sebelumnya itu aku kemarin ngebahas soal gimana sih sistem perkuliahan di University of Pisa. Ini juga menarik buat teman-teman yang kemarin daftar, mungkin mendaftar ke University of Pisa juga. Nah, buat antisipasi teman-teman kira-kira bagaimana sistem perkuliahan di sana dan apa yang bisa dijadikan tips dan trik selama belajar di sana. Sekarang aku akan bahas soal lifestyle. Jadi lebih ke soal bahasa, kemudian soal gaya hidup, apa-apa yang aku menyesuaikan perbedaan dari ketika hidup di Indonesia dengan ketika aku jadi pelajar di kota Pisa di Italia. Nah, jadi aku akan bahas di video kali ini lebih ke soal gaya hidup ya, 6 aspek. Yang pertama, nanti aku akan bahas soal bahasa, yang kedua soal makanan, terus juga soal transportasi, terus grocery shopping gitu ya. Terus aku akan bahas soal ibadah agama dan juga entertainment. Kalau di sana hiburannya ngapain aja gitu ya. Jadi kita langsung ke topik pertama dulu soal bahasa. Bahasa ini jadi salah satu hal yang cukup menantang ya. Ketika aku baru datang ke Italia, aku belum bisa bahasa Italia sama sekali. Paling cuma tahu sekedar istilah-istilah sapaan ciao gitu ya. Kalau orang Italia kalau nyebut hai, ciao, balasnya juga ciao gitu. Jadi sapaan. Kemudian mungkin istilah kalau selamat makan, bon appetit gitu ya. Ini cuma tahu istilah-istilah umum yang semua orang juga tahu gitu. Tapi emang aku kesana nggak berbekal keahlian bahasa Italia sama sekali gitu. Jadi di sana ya ngandelin bahasa Inggris gitu ya. Dan ketika aku baru datang ke Italia, aku nemuin hal ini cukup sulit, cukup tidak berguna bahasa Inggris saya karena semua misalnya rambu-rambu ataupun petunjuk jalan itu pakai bahasa Italia semua. Ada paling di bandara atau di tempat-tempat wisata yang memang banyak turis itu mungkin baru ada petunjuk-petunjuk bahasa Inggrisnya, tapi sisanya orang Italia memang main language mereka adalah bahasa Italia, sehingga sangat penting untuk kita bisa bahasa Italia. Untungnya di University of Pisa itu ngasih course gratis untuk kita para exchange students untuk wajib belajar basic bahasa Italia, jadi sampai level A1 gitu ya. Kita belajar untuk cara menyapa, cara bertanya, pertanyaan-pertanyaan umum seperti nama, terus alamat gitu ya. Belajar cara membeli sesuatu, berhitung gitu ya. Jadi hal yang basic yang kepake sehari-hari. Ciao Putri, Fielder, ciao, come va? bellissima. E tu? Come Bene, stai? grazie. Dan kesimpulannya bahasa Italia it's a must. Jadi benar-benar kita harus bisa bahasa Italia yang simpel-simpel aja, nggak usah yang rumit-rumit. Cuma yang kita sekedar perluin untuk kita hidup sehari-hari, seperti membeli barang, untuk menyapa orang lain, bertanya alamat, seperti itu. Jadi harus bisa, dan itu akan memang sangat kita pakai untuk selama kita studi di sana. Selanjutnya aku mau bahas soal makanan. Nah, ini mungkin teman-teman yang jadi concern ya. Soal makanan, aku pribadi punya trik untuk bisa berhemat, itu adalah masak. Jadi kamarku waktu itu dorm nggak ada kompornya, jadi aku udah antisipasi, aku bawa rice cooker dari Indonesia. Tapi teman-teman juga bisa beli di sana. Di sana juga nasi tuh makanannya umum, jadi rice cooker tuh banyak dijual. Dan itu sangat kepakai banget pokoknya rice cooker itu buat yang teman-teman di kamar dormnya nggak ada kompor gitu ya. Karena waktu itu ketika kita baru disuruh milih dorm, ada yang ada kompornya dan ada yang enggak, itu harganya memang lumayan jauh, beda 100 euro gitu ya. Jadi aku pribadi pilih yang nggak ada kompornya gitu. Jadi kamar biasa, kamar mandi, sama aku bawa rice cooker akhirnya untuk antisipasi supaya aku tetap bisa masak-masak simpel-simpel gitu lah ya. Nah, itu waktu awal-awal aku belum terlalu bisa masak gitu ya, pakai rice cooker, belum tahu caranya gimana. Jadi ya menu-menu ketika baru datang tuh basic banget. Nasi putih, telur rebus, sama abon. Aku bawa abon dari Indonesia. Jadi ya kebayang ya, makannya sambil merem-merem, nggak ada rasanya soalnya. Ngebayangin rasanya supaya enak dikit sambil ngebayangin bakso atau sambil ngebayangin pecel gitu ya. Tapi
ya nggak ada rasanya tawar, cuma nasi, telur rebus, paling rasanya dari abon itu, dari abon ada manis sama gurihnya gitu ya. Nah tapi sisanya ya nggak ada rasanya, tapi semakin sering berjalannya waktu aku semakin belajar cara masak-masak yang lain pakai rice cooker, sehingga lumayan banyak variasinya. Yang enak juga kalau di Italia juga banyak orang memang masak sendiri, jadi ketika kita ke supermarket mau belanja barang itu pasti ada yang memang sudah semi diolah gitu lah ya. Jadi bumbu-bumbu udah ada banyak yang botolan, tinggal kita tabur aja. Terus pasta juga ya udah tinggal masukin, bumbunya udah ada yang kalengan udah jadi, sama daging sama bawangnya udah jadi dalam satu jar, tinggal kita tuang aja. Jadi itu sangat memudahkan buat kalian yang masak sendiri gitu. Jadi aku sebagai mahasiswa yang nggak banyak waktu untuk masak, ya sangat terbantu dengan adanya produk-produk ya semi olahan seperti itu. Jadi kita tinggal masak, tinggal dicampur-campur aja, aduk-aduk, jadi gitu lah istilahnya. Nah terus kalau makan di luar itu jadi opsi yang mungkin jarang tapi harus dicoba, tapi cukup mahal gitu ya. Mungkin sekali makan tuh harus siap satu orang sekitar 10-12 euro gitu untuk bisa makan ke restoran. Waktu itu aku kalau di pizza itu rekomendasinya yang paling berkesan mungkin pizza gitu ya. Aku inget pizza pertama yang aku makan itu ketika kita hari pertama sampai di dorm, kita dipesenin pizza sama resepsionis, Napoli pizza yang ada ikan anchoviesnya di pizzanya. Jadi aku baru pertama sampai, aku langsung disuguhkan dengan pizza yang ada ikan utuh di dalam pizzanya itu. Jadi itu lumayan mengagetkan gitu ya. Saya belum pernah lihat ada ikan utuh di pizza gitu. Dan ketika dimakan itu juga rasanya agak amis gitu ya, kurang cocok lah untuk lidah saya yang orang Indonesia gitu ya. Jadi kalau di Italia juga makanan itu memang harus trial and error. Yang penting kita cobain dan kita ngerti dulu apa yang kita suka gitu. Karena opsinya banyak gitu. Dan di antara negara-negara Eropa yang lain memang yang bumbunya paling berasa itu memang di Italia gitu. Jadi kita tinggal coba-coba dulu aja dan kita tahu yang enak apa. Kalau saya misalnya setelah coba-cobain bumbu-bumbu di sana, kalau masak pasta menemukan saya sukanya tuh bumbu bolognese yang ada dagingnya, yang tomat gitu. Jadi saya pernah nyoba pesto, yang bumbu pesto saya kurang suka gitu. Jadi trial and error aja kalau di Italia makanan. Kalau soal halal dan nggak halal itu memang salah satu yang menantang, karena di sana nggak ada tanda halal gitu di produk-produk makanan gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang beragama Muslim kalau makan ya mungkin kalau benar-benar mau aman, udah curiga nih kayaknya ada produk-produk yang pork gitu ya, yang haram, ya akhirnya pesan opsi vegetarian. Tapi kalau menu-menu andalan yang kayaknya kemungkinan besar halal ya paling ke Indian restoran gitu. Itu yang dilakuin sama teman-teman yang waktu itu beragama Muslim. Jadi kalau mereka variasinya mungkin di Indian restoran atau ke restoran-restoran yang memang dari Asia gitu ya. Jadi kita bisa milih ya ayam gitu ya, yang bahannya ayam gitu. Jadi yang atau sapi gitu ya, jadi yang benar-benar jelas bahannya apa gitu. Kalau soal makanan nyari yang halal seperti apa gitu, jadi memang itu cukup sulit gitu, karena memang di sana nggak ada tanda halal atau enggak gitu. Dan memang penggunaan bumbu-bumbu berbahan baku mungkin ada porknya juga cukup umum gitu, jadi memang harus pilih-pilih dan tanya aja kalau memang ragu ke penjualnya apakah ini mengandung pork atau enggak gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah soal transportasi. Soal transportasi, kota Pisa terutama itu nggak terlalu besar. Jadi apa-apa ke sana serba walking distance. Kita bisa jalan dari tempat satu ke tempat yang lain itu tanpa masalah. Pedestriansnya juga bagus, luas, terus pemandangan kotanya juga bagus. Biasanya kalau di Pisa itu kan dibatasi tengahnya dengan Sungai Arno ya. Jadi kalau kita jalan di pinggiran Sungai Arno tuh bagus gitu. Suasananya enak, romantis, udaranya segar, dan orang-orang di sana juga sering jalan kaki kemana-mana gitu. Memang karena jalanannya kecil, jalanan mobilnya, sehingga nggak banyak orang yang pakai mobil dan tempat parkirnya juga ribet. Jadi ya yang paling umum, yang paling mudah dilakukan adalah jalan kaki.
Kalau memang tempatnya agak jauh, ada opsi kendaraan umum yang disediakan oleh kota, yaitu bus di Pisa. Jadi waktu itu aku pernah naik bus ke pantai kemarinnya di Pisa karena tujuan agak jauh, dan itu murah kok di sana. Tapi sistemnya mungkin yang beda dengan di Indonesia adalah di sana sistem kendaraan umumnya itu per menit. Jadi kita beli tiket, kita masuk ke bisnya, nanti kita masukin ke satu mesin gitu untuk memvalidasi tiket kita. Nah, nanti kita punya tiket itu valid selama waktu yang kita beli itu. Jadi waktu itu misalnya saya beli tiket 90 menit, itu artinya berlaku 90 menit sejak dilakukan validasi di bisnya. Jadi kita bisa travel atau naik turun stasiun selama 90 menit sejak divalidasi. Nanti kalau udah lewat dari 90 menit udah nggak bisa naik kendaraan bisnya lagi gitu. Jadi itu kalau soal transportasi. Selanjutnya soal groceries, belanja bulanan makanan, dan juga shopping, belanja fashion atau barang-barang elektronik atau barang-barang gitu lah pokoknya. Kalau soal groceries dulu, belanja kebutuhan bulanan, makanan seperti itu, ada 2 toko yang aku jadi andalan. Yang pertama adalah Konat. Konat itu adalah yang pertama aku tahu karena lokasinya dekat dari dorm, dan dia tuh letaknya tuh di sampingnya persis sama main shopping streetnya. Kalau di sana tuh jalanan untuk utama kita beli-beli barang, shopping street itu ada banyak toko di sana namanya Corso Italia. Nah, Konat ini benar-benar di sampingnya. Jadi enak kalau belanja di Konat, habis belanja kita ngelewatin shopping street tuh enak, suasananya ramai gitu ya, banyak orang jadi nggak serem. Nah, itu juga menarik kalau misalnya ke Konat, opsinya banyak, harganya juga cukup reasonable. Terus dia juga punya tempat self checkout gitu ya. Jadi kalau di Eropa tuh sebenarnya umum ada mesin self checkout di supermarket. Itu bentuknya kayak stall gitu. Nanti customer habis belanja bisa bawa sendiri barang belanja mereka scan sendiri di alat itu. Nanti kelihatan subtotal bayarannya berapa, pilih opsi pembayaran. Kalau nggak bawa keranjang belanjaan bisa beli, atau kalau bawa bisa nggak usah beli gitu ya. Nanti kelihatan total berapa, kita pilih opsi pembayaran, kita bayar. Terus nanti kita dapat receipt yang ada barcode-nya. Nah, barcode ini bisa kita pakai untuk kita scan di pintu keluar sehingga pintunya nanti bisa kebuka, kita bisa keluar dari pusat perbelanjaan itu. Jadi itu keren ya menurut aku karena cukup efektif gitu dan keren gitu, nggak perlu banyak orang yang bekerja di groceries itu, bisa melayani pelanggan gitu ya. Nah itu kalau Konat. Opsi lain yang aku juga sering kesana adalah Coop. Aku baru tahu ini ketika udah agak lama di kota Pisa. Tapi ini keren karena dia gede banget, satu gedung itu pusat perbelanjaan supermarket Coop ini, dan itu banyak opsinya. Jadi kalau misalnya aku pengen nyobain brand-brand yang mungkin aku nggak pernah nemuin gitu sebelumnya di toko-toko lain, di Coop ini banyak opsinya sehingga aku bisa milih gitu, aku mau nyobain yang mana gitu. Jadi kalau lagi pengen explore, lagi pengen nyobain produk baru, itu biasanya aku ke Coop gitu. Nah terus kalau soal belanja barang atau belanja fashion gitu ya, ini hal yang perlu diperhatikan juga. Waktu awal-awal aku baru datang ke Pisa, aku tuh nggak tahu kalau di sana ada opsi lain selain main shopping street-nya.